Bab 971. Tidak akan lama menunggu. Tidak hanya Torodong dan Lesikin, namun yang lain juga melihat niat sebenarnya Jody Bai adalah datang untuk grup Yan Chen. Apa-apaan karena Lesikin membuat Gunawan Bai merasa sedih, ini sama sekali adalah alasan yang tidak tahu malu. Jody Bai, kamu terlalu berlebihan. Torodong berujar dengan marah, wajahnya penuh niat membunuh. Ia tidak ingin karena masalah kecil membuat hubungan antara wilayah perang dan keluarga kerajaan Bai menjadi tegang. Tapi beberapa masalah ada batasnya, Jody Bai ingin mendapatkan grup Yan Chen sudah melewati batasnya. Orang lain mungkin tidak tahu arti grup Yan Chen bagi Jerry Yang, tapi Torodong tahu dengan jelas. Tidak berlebihan untuk mengatakan grup Yan Chen juga merupakan salah satu sisik berharga Jerry yang akan mati jika disentuh. Jika Jody Bai datang ke sini untuk grup Yan Chen, bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja hanya karena kata-kata Torodong? Ia tersenyum sinis, sejak kapan wilayah perang juga mulai ikut campur dalam urusan perusahaan? Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah perang tidak pernah ikut campur dalam urusan duniawi, semuanya hanya fokus dalam masalah peperangan. Pertanyaan Jody Bai juga bukan tanpa alasan. Mimik wajah Torodong langsung berubah menggelap, dan ia balik bertanya, sejak kapan keluarga kerajaan Bai juga mulai menggertak yang lemah? Jika ingin mendapatkan grup Yan Chen, langsung katakan saja, mengapa mencari alasan yang tidak masuk akal? Apakah tidak merasa malu? Hehe. Jody Bai tersenyum tipis, aku tahu seni bela diri yang dikuasai oleh kota Yan sangat kuat, tidak menyangka mulut komandan kota Yan juga begitu hebat. Jika kamu ingin mengatakan aku datang ke sini untuk grup Yan Chen, anggap saja iya. Masalah yang ingin dilakukan keluarga kerajaan Bai, apakah wilayah perang ingin ikut campur tangan? Torodong terus menahan diri, saat ini ia telah mencapai di ambang akan meledak. Kedua netranya menatap lekat ke arah Jody Bai dan berujar, grup Yan Chen adalah perusahaan lokal kota Yan, wilayah perang kota Yan berhak untuk campur tangan. Hari ini aku beritahu kepada kalian, siapapun yang berani menyentuh grup Yan Chen, maka adalah musuh wilayah perang kota Yan. Grup Yan Chen, aku akan menjaganya. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Torodong, hati Lesikin merasa sangat tersentuh, kedua netranya juga penuh dengan tatapan serius. Diam-diam ia bersumpah harus bekerja lebih keras, supaya grup Yan Chen berdiri di posisi yang lebih tinggi. Jody Bai juga tidak menyangka Torodong akan menggunakan seluruh wilayah perang kota Yan untuk melawannya demi grup Yan Chen. Tatapan ia semakin dingin, Torodong tidak berani menyinggung keluarga kerajaan Bai, bagaimana mungkin juga Jody Bai berani menyinggung wilayah perang. Sekalipun wilayah perang kota Yan hanyalah satu cabang dari wilayah perang di kota Yan, tapi wilayah perang di Kyushu justru adalah kekuasaan yang paling kuat. Tidak hanya itu, wilayah perang adalah kekuasaan yang paling melindungi keluarga sendiri. Ia sama sekali tidak merasa ragu jika dirinya menyentuh Torodong, seluruh keluarga kerajaan Bai akan menghadapi murka wilayah perang. Sekalipun wilayah perang tidak akan langsung menghancurkan keluarga kerajaan Bai, tapi juga akan memberi pelajaran besar untuk keluarga kerajaan Bai. Dalam waktu sesaat, kedua belah pihak tidak ingin mengalah, siapapun tidak ada yang berani beraksi. Lesikin juga tahu ia tidak memiliki bagian untuk campur tangan dalam masalah semacam ini, hanya bisa berdiri di samping dan menyaksikan pertentangan antara Torodong dan Jody Bai. Cukup lama, Jody Bai akhirnya berujar, kamu sama sekali tidak ragu menyinggung keluarga kerajaan Bai juga ingin melindungi grup Yan Chen sampai mati. Apakah tidak takut wilayah perang akan menyalahimu? Palingan dipecat dari wilayah perang? Demi grup Yan Chen, jangan mengatakan dipecat dari wilayah perang. Sekalipun mati, aku juga tidak takut. Torodong berujar dengan yakin. Tentu saja ia mengerti Jody Bai juga sedang mencari tahu batasnya. Jika pada saat ini ia menunjukkan sedikit keraguan dan ketakutan, mungkin tidak dapat mengubah sikap Jody Bai. Bagus, sangat bagus. Jody Bai tampak sangat marah namun justru tertawa. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku akan menyampaikan apa yang kamu katakan kepada wilayah perang.
Terserah. Torodong berujar dengan dingin. Ayo, kita pergi. Jody Bai langsung membalikkan tubuh dan pergi. Hingga Jody Bai pergi, Torodong baru diam-diam menghela napas lega, namun mimik wajahnya justru sangat muram. Ia tidak takut dipecat dari wilayah perang. Saat Jerry yang pergi ke kota Raja Wang terakhir kali, Tuan Feng secara pribadi menjatuhkan perintah, sekalipun seluruh keluarga kerajaan Guan hancur, juga tidak mengizinkan Jerry yang terjadi sesuatu. Kalimat ini sudah mengungkapkan sikap wilayah perang Kyushu. Pentingnya Jerry yang untuk Kyushu tidak perlu dikatakan juga mengerti, sekalipun wilayah perang tahu apa yang ia lakukan hari ini juga tidak akan menyalahkannya. Paman Dong, terima kasih. Pada saat ini, Lesikin melangkah maju dan berujar dengan rasa terima kasih, jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Torodong sedikit menggelengkan kepalanya, kemudian mengeluarkan kartu nama, memberikan kepada Lesikin dan berujar, ini adalah informasi kontakku, tidak peduli kapanpun, jika Anda menemui masalah, kamu bisa temui aku. Hati Lesikin sedikit terkejut, sebab barusan Torodong ternyata menggunakan kata hormat, Anda, kepadanya. Paman Dong, apakah aku boleh menanyakan satu hal? Lesikin tiba-tiba bertanya dengan matanya yang memerah. Sepertinya Torodong sudah menebak apa yang akan ditanyakan Lesikin, tapi ia tetap menganggukkan kepalanya, kamu tanya saja. Suamiku Jerry Yang, apakah ia dibawa pergi oleh wilayah perang? Sebenarnya bagaimana keadaan ia sekarang? Kedua netra Lesikin memerah, dan air mata mengalir di matanya. Sudah seminggu lalu sejak kecelakaan terjadi, tapi sampai sekarang ia tidak mendapat kabar apapun tentang Jerry Yang. Sekarang sangat tidak mudah bertemu dengan seseorang yang memiliki sedikit status di wilayah perang, ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Torodong menggelengkan kepalanya, maaf, masalah ini adalah rahasia wilayah perang. Aku tidak tahu, juga tidak punya hak untuk memberitahu. Lesikin tidak terima, dan bertanya lagi, aku hanya ingin tahu, apakah ia masih hidup? Maaf. Torodong tetap menggelengkan kepalanya. Ia tidak tega menipu Lesikin, hanya kata maaf yang sepertinya bisa menyembunyikan jawaban dengan sempurna. Tubuh Lesikin seperti akan jatuh, gemetar, air mata akhirnya tidak dapat ditahan dan keluar dari matanya. Jika Paman Dong memiliki kesempatan bertemu dengannya, aku harap Anda dapat membantuku menyampaikan pesan kepadanya. Bilang saja, aku dan Feli akan terus menunggunya pulang. Seperti ia pergi 5 tahun lalu, akan terus menunggu hingga ia pulang. Ujar Lesikin sambil terisak. Torodong diam-diam menghela napas, merasa sedikit tidak tega, namun tetap mengangguk setuju. Baik, jika aku bisa bertemu dengannya, aku pasti akan memberitahu kepadanya. Terima kasih. Lesikin berujar dengan penuh terima kasih, kemudian membalikkan tubuh meninggalkan grup Yanchen. Di pinggir jalan grup Yanchen, sosok orang muda sedang duduk di dalam mobil hitam memandangi gerbang grup Yanchen. Ketika ia melihat Lesikin jalan keluar dari dalam seperti kehilangan jiwanya, matanya penuh cinta, dan ada sedikit rasa bersalah di dalam pupil matanya. Pada saat ini, ponselnya berdering. Setelah terhubung, Pun mendengar suara Torodong, Tuan, GM Qin memintaku menyampaikan pesan kepada Anda. Ia mengatakan, ia dan Feli akan terus menunggu Anda pulang. Setelah berhenti sejenak, Torodong berujar lagi, seperti 5 tahun lalu Anda meninggalkannya. Hong. Ketika Torodong mengucapkan kalimat terakhir, Jerry yang hanya merasakan raungan di otaknya, dan rasa bersalah di hatinya semakin kuat. Mata Jerry yang penuh dengan tatapan serius, Lesi, aku tidak akan membiarkanmu menunggu selama itu. Usai berujar, tatapan dingin memancar sekilas di mata Jerry Yang, dan ia berujar dengan dingin, pergi ke keluarga Lin. Baik. Sopir menjawab, kemudian menyalakan mobil dan melaju pergi. Salah satu 8 keluarga besar kota Yan keluarga Lin, kini telah menyerah sepenuhnya kepada keluarga kerajaan Bai, dan anggota keluarga kerajaan Bai sekarang tinggal di keluarga Lin. Bersambung.
Bab 972. Alam Dewa datang. Kota Yan, keluarga Lin. Jody Bai baru saja pulang dari grup Yan Chen, wajahnya sangat muram, dan Gunawan Bai dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Dasar sampah. Hingga masuk ke dalam kamar, Jody Bai baru berteriak ke arah Gunawan Bai, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita, benar-benar sampah. Gunawan Bai tidak berani bicara, sekujur tubuhnya gemetar, dan hatinya masih merasa sedikit sedih. Ia pergi ke grup Yan Chen mencari Lesi Qin sama sekali tidak beritahu kepada Jody Bai. Sebelumnya Jody Bai masih mengatakan Lesi Qin adalah wanita sialan, jadi maksudnya hak ia memainkan Lesi Qin pun tidak ada. Tapi sekarang, Jody Bai justru menyalahkannya karena tidak bisa menangani Lesi Qin. Hati Gunawan Bai merasa sangat tidak terima. Tapi ia juga tahu Jody Bai baru saja dibuat marah oleh grup Yan Chen, dan tidak punya tempat untuk meluapkan emosinya, ia pun menjadi sasarannya. Dan benar saja, setelah melampiaskan amarah, wajah Jody Bai perlahan-lahan berubah membaik. Paman kedua, Torodong ini benar-benar sangat sombong, bahkan tidak memberikan harga diri kepada Anda. Pada saat ini Gunawan Bai baru berani bicara, dan berujar dengan marah, kalau menurutku, seharusnya kita mengirim Master Top untuk membunuh bajingan itu. Ia bahkan ditampar oleh Torodong, dan sekarang wajahnya bengkak. Niat membunuh ia terhadap Torodong di hatinya tidak lebih lemah dari Jody Bai. Jody Bai mengerutkan kening, bunuh Panglima tertinggi cabang wilayah perang. Apakah menurutmu keluarga kerajaan Bai begitu kuat sampai tidak menganggap penting terhadap wilayah perang? Merasakan amarah Jody Bai, mimik wajah Gunawan Bai langsung berubah drastis, buru-buru menggelengkan kepalanya dan berujar, Paman kedua, maaf, aku yang terlalu banyak bicara dan mengatakan sesuatu yang salah. Jika kamu berani asal bicara lagi, jangan salahkan aku bersikap kasar padamu. Jody Bai berujar dengan wajah datar. Baik, aku pasti tidak akan asal bicara lagi. Gunawan Bai buru-buru berujar. Jody Bai lanjut berujar, jangan mengatakan Torodong adalah master puncak alam raja, sekalipun ia baru saja memasuki alam raja, kita juga tidak boleh membunuhnya. Wilayah perang Kyushu adalah kekuasaan terkuat di Kyushu, juga merupakan kekuasaan yang paling protektif. Jika Panglima tertinggi dari wilayah perang meninggal, sepertinya akan mengejutkan seluruh Kyushu. Sesuai sikap wilayah perang Kyushu yang protektif, pasti akan melakukan penyelidikan yang ketat. Pada saat itu jangan mengatakan mencari bukti, sekalipun tidak ada bukti, hanya mencurigai keluarga kerajaan Bai saja, wilayah perang juga akan membuat keluarga kerajaan Bai membayar risiko yang sangat besar. Juga karena poin ini, oleh karena itu sekalipun Jody Bai berada di dalam situasi yang menguntungkan sebelumnya, juga tidak berani menyerang Torodong. Jika kamu mengatakan ingin membunuh Torodong tersebar luas, begitu sesuatu terjadi pada Torodong, seluruh keluarga kerajaan Bai akan menghadapi murka wilayah perang. Jody Bai menatap Gunawan Bai dan berujar dengan serius. Paman kedua, aku mengerti. Aku tidak akan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi, Gunawan Bai buru-buru berujar. Hong. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras di luar pintu. Di waktu bersamaan, aura yang menyesakkan menyelimuti seluruh keluarga Lin. Siapa? Mimik wajah Jody Bai langsung berubah drastis dan berdiri. Aura kuat ini, bahkan ia merasakan tekanan yang sangat besar. Ia memiliki perasaan, kemampuan orang yang datang sangat menakutkan, bahkan mungkin telah mencapai setengah langkah ke alam dewa. Gunawan Bai bahkan lebih ketakutan, di bawah tekanan aura yang kuat ini, sekujur tubuhnya gemetar, dan pupil matanya penuh dengan tatapan takut. Ia memiliki perasaan, dirinya seperti sedang dilihat oleh Dewa Kematian, dan seperti tertuju kepadanya. Aku adalah pangeran kedua dari keluarga kerajaan Bai, Jody Bai. Tidak tahu senior datang ke sini ada masalah apa. Jody Bai membuka pintu dan berjalan keluar, melihat ke arah mobil hitam yang terparkir di depan pintu, dan berujar dengan hormat. Di sekelilingnya adalah master top keluarga kerajaan Bai, di antaranya masih ada master puncak alam raja, mimik wajah mereka juga terlihat serius.
Siapapun dapat merasakan master hebat duduk di dalam mobil, master hebat yang dapat menghancurkan mereka semua. Yang membuat Jody Bai ketakutan adalah sekalipun di depan Raja Bai, ia juga tidak pernah memiliki perasaan seperti ini. Sebagai kepala keluarga kerajaan Bai, kemampuan Raja Bai telah mencapai setengah langkah ke alam dewa. Jody Bai adalah putra Raja Bai, tentu ia tahu kuatnya kemampuan ayahnya. Namun saat ini di kota Yan, ternyata muncul master misterius yang auranya lebih menakutkan daripada ayahnya, membuat hatinya merasa sangat gelisah. Pintu mobil tiba-tiba terbuka. Kedua netra Jody Bai menatap lekat pintu mobil yang terbuka, langsung merasa aura yang lebih menakutkan menerpa, dan mimik wajahnya langsung berubah drastis. Paman kedua, tolong aku. Ia ingin membunuhku, Anda cepat tolong. Pada saat ini, teriakan takut tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Itu adalah suara Gunawan Bai, hanya saja ia masih belum menyelesaikan kata-katanya, ia sudah mati. Bang! Selanjutnya, ledakan keras terdengar lagi. Pintu mobil yang awalnya terbuka tertutup kembali. Mobil kembali melaju dan perlahan meninggalkan tempat. Semua anggota keluarga kerajaan Bai berdiri ketakutan di tempat semula, sekalipun mendengar Gunawan Bai meminta bantuan di dalam ruangan, juga tidak ada yang berani bergerak. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan Gunawan Bai, tapi mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkannya. Sebelumnya pintu mobil tiba-tiba terbuka, mereka masih belum melihat jelas orang di dalam mobil, orang di dalam mobil pun sudah menghilang. Selanjutnya di dalam ruangan, suara Gunawan Bai yang meminta bantuan. Kemudian, teriakan minta tolong Gunawan Bai menghilang, pintu mobil justru tertutup. Semua hal terjadi begitu cepat, bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mobil itu sudah melaju pergi. Gunawan Bai, mati. Pada saat ini, orang tua puncak alam raja yang berada di belakang Jody Bai berujar dengan perlahan, mimik wajahnya sangat tidak enak dipandang. Semua orang melototkan kedua netra mereka, Gunawan Bai yang sebelumnya masih hidup, mati begitu saja. Mereka hanya merasa seperti mimpi, seorang anggota keluarga kerajaan Bai bertanya dengan ekspresi cengok, apakah dibunuh oleh master misterius di dalam mobil barusan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang semakin terkejut. Sebelumnya mereka sudah menebak, hanya saja tidak ada yang ingin menerima fakta ini, juga tidak ada orang yang ingin mengatakannya. Setelah ada orang mengatakannya, mereka akhirnya baru menyadari Gunawan Bai dibunuh oleh master kuat misterius di dalam mobil barusan. Mereka bahkan tidak bisa menangkap sosok master hebat itu. Dari pintu mobil dibuka hingga Gunawan Bai dibunuh, dan mobil melaju pergi, sepertinya hanya waktu sedetik saja. Bagaimana ini mungkin? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk berujar, mimik wajahnya terlihat terkejut. Mimik wajah Jody Bai berubah sangat serius, menyeka keringat dari dahinya, dan bertanya kepada orang tua puncak alam raja di sampingnya, pihak lain adalah master setengah langkah ke alam dewa. Hanya melihat ia menggelengkan kepalanya pelan. Jody Bai menarik napas dalam-dalam, jangan-jangan ia adalah master alam dewa. Orang tua itu mengangguk, hanya master alam dewa yang dapat langsung membunuh seseorang dalam waktu sesingkat itu. Melawan dengannya, sepertinya kesempatan aku melawan pun tidak ada. Ketika beliau melontarkan kata-kata ini, semua orang terkejut. Orang tua ini adalah master top keluarga kerajaan Bai, kemampuan puncak alam raja. Bahkan di keluarga kerajaan Bai, ia adalah master yang bisa masuk peringkat 5 besar. Master sehebat ini ternyata mengatakan dibandingkan dengan master misterius itu, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Gunawan Bai hanya memiliki kemampuan tahap awal alam raja, bagaimana mungkin menarik perhatian master kuat alam dewa membunuhnya secara pribadi. Entah bagaimana dipikirkan, Jody Bai juga tidak mengerti. Keberadaan legendaris ternyata datang untuk membunuh seekor semut tahap awal alam raja. Bersambung.